Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Rintihan Arwah Gadis Bisu. Cerita ini ditulis oleh autor Labil. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Ada neng cantik. Mau kemana neng buru-buru amat? Goda para pemuda sedang nongkrong di warung. Ratna menghiraukan omongan orang-orang yang menyakiti hatinya. Dengan jalan yang tergesa-gesa, akhirnya ia berhasil melewati perkumpulan pemuda di warung. Tetapi dari kejauhan, Ratna melihat seperti ada harapan di depan matanya. Semoga ini rezekiku, amin, batin Ratna. Ratna berusaha menawarkan dagangannya dengan bahasa isyarat. Bungkus semuanya, saya borong, ucap pria yang membeli dagangannya. Dengan senang hati, Ratna membungkuskan jualannya ke dalam plastik. Dan tak lupa, ia mengukir senyum manis di bibirnya. Setelah semuanya selesai, Ratna menuliskan nominal di kertas lalu diberikan ke pria tersebut. Apa ini? Tanya pria itu kepada Ratna. Ratna yang tak bisa berbicara pun menuliskan sebuah kalimat agar pria itu paham. Oh, kamu bisu, ucap pria itu sembari menyerahkan 2 lembar uang 20 ribuan. Ratna yang sudah menerima uangnya pun segera kembali ke rumah dengan perasaan yang bahagia karena dagangannya habis lebih awal dari biasanya. Namun lamat-lamat, dari kejauhan Ratna mendengar ucapan yang tidak mengenakan hati. Bah, udah cantik, seksi, putih, sempurna banget deh. Kategori cewek idaman gue tuh. Tapi sayang, dia bisu. Aduh, bak disambar petir. Ratna yang sedari tadi senyum pun kini senyumnya hilang entah kemana. Andai takdir boleh memilih, aku juga tak ingin terlahir bisu, ucap Ratna dalam hati. Tak ambil pusing, Ratna tetap melanjutkan perjalanan ke rumahnya yang tak jauh dari tempat terakhir ia melayani pria itu. Saat melewati gang sepi, Ratna dihadang 5 pemuda yang tadi nongkrong di warung. Ratna langsung menggenggam erat dompet dan barang bawaannya, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya tanda ia tak mau. Tenang cantik, kita gak bakalan ambil uang kamu lagi kok. Kita cuma mau dienakin aja, ya kan bro? Ucap salah satu pemuda itu. Iya, mereka seringkali mengambil uang dagangan Ratna hingga ia terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Namun kini berbeda. Bukan uangnya lagi yang diinginkan, melainkan tubuhnya. Ratna semakin takut. Ia berusaha kabur dari pemuda itu, namun nihil. Sekarang posisinya ia sudah terkepung. Ayo cepat, bawa dia ke sini, ucap Mamat yang merupakan ketua gerombolannya. Dalam sekejap, tangan Ratna berhasil diikat dengan kain dan ia diseret-seret masuk ke dalam rumah kosong. Sepanjang perjalanan, Ratna selalu memberontak. Tetapi sang ketua yang melihatnya pun akhirnya geram dan ia menjambak rambut Ratna. Sakit sekali. Itu yang dirasakan Ratna saat ini. Namun ia tak bisa berbuat apapun selain pasrah. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya mereka tiba di rumah kosong. Bruk. Tubuh Ratna dihempas begitu saja di atas kasur yang ada di dalam rumah itu. Selamat bermain-main sayang, nikmatilah semua permainan hari ini, ucap Mamat dengan seringai menyeramkan. Ratna hanya bisa menangis dan menangis meratapi nasib yang ia alami saat ini.
Selain Mamat di situ juga ada Udin, Agus, Yanto dan Teguh. Mereka menyaksikan dengan penuh tawa. Tetapi ada satu dari mereka yang jauh di lubuk hatinya merasa iba dengan Ratna. Mamat mulai melucuti semua pakaian yang dikenakan Ratna hingga ia telanjang bulat. Hawa nafsunya pun kian menggebu-gebu, tak sabar ingin memasukkan barangnya ke dalam gua yang hangat. Ini ceritanya gak ngilu ya guys. Oke, mari kita lanjut demi kalian agar semakin terhibur. Dengan nafsu yang membara, Mamat mulai melumat bibirnya ganas. Tangan kanannya mulai memainkan gundukan gunung yang terasa kenyal. Ia mulai meremas melumat dan memasukkan batangnya ke dalam, ya tahu sendirilah, hingga darah keperawanannya pun keluar. Tak hanya Mamat, tetapi Udin, Agus, Yanto dan Teguh pun ikut memperkosa Ratna dengan paksa. Beberapa jam kemudian, saat mereka sudah puas, mereka kembali menggunakan baju mereka dan bergegas pulang ke rumahnya masing-masing dan meninggalkan Ratna, meninggalkannya sendirian di rumah itu. Ratna yang lemas pun dengan terpaksa harus buru-buru pergi meninggalkan rumah itu agar tidak ada yang melihat dirinya diperkosa. Dengan langkah tergesa-gesa, akhirnya Ratna sampai di rumah. Neneknya yang sedang sakit pun marah mendiami cucunya karena ia pulang terlambat dan lusuh tidak seperti biasanya. Ratna memohon agar sang nenek mau memaafkannya, tapi sang nenek langsung pergi meninggalkan cucunya yang kini menangis di halaman belakang rumah. Setelah cukup lama dan tenang, Ratna masuk ke rumah dan mulai memasak makanan untuk santapan makan malamnya. Akhirnya selesai juga batin Ratna. Ratna mengantarkan makanan dan minumannya ke kamar nenek, dan ia berusaha membujuknya untuk makan, karena pasti dari siang neneknya belum makan sama sekali. Taruh saja di atas meja, nenek mau istirahat. Nanti nenek mau makan. Udah pergi aja kamu dari kamar, ucap sang nenek. Ratna merasa tidak enak karena kejadian yang tadi sampai membuat nenek kesayangannya sangat marah dengannya. Sudah pukul 8 ternyata. Aku mau pergi belanja aja deh, buat besok aku jualan, ucap Ratna dalam hati. Dalam benaknya, mungkin setelah kejadian tadi siang, pemuda itu tidak akan mengganggunya lagi. Tapi ternyata ia salah. Para pemuda itu masih mengganggunya dan meminta jatah lagi seperti tadi siang. Baru aja mau nyamperin, udah nongol aja nih si cantik. Ayo ge lanjut yang tadi siang, ucap Mamat yang diikuti anggukan temannya. Ratna berusaha menyodorkan beberapa lembar uang ke pemuda itu, namun ditepis. Kita udah gak butuh uang kamu, kita cuma butuh badanmu aja buat muasin kita. Ratna hanya bisa pasrah. Berontak pun percuma, tidak ada hasil apapun. Setelah beberapa menit, mereka pun puas dan Ratna tetap melanjutkan perjalanan ke warung dengan kaki yang terpincang-pincang. Saat tiba di warung, penjualnya pun bertanya, "Loh, Ratna, kenapa toh? Kok jalannya gitu? Sakit kakinya?" tanya Pak Abdul, pemilik warung tersebut. Ratna hanya menggeleng setelah ditanya seperti itu. Setelah dirasa sudah beres, ia kembali ke rumah dengan susah payah. Ia berjalan sampai dipandang aneh terhadap semua orang yang berpapasan dengannya. Namun ia tidak peduli. Ia tetap melanjutkan perjalanannya sampai ke rumah. Keesokan harinya, Ratna berpamitan dengan nenek. Saat di perjalanan dari kejauhan, Ratna melihat gerombolan Mamat. Saat Ratna mau putar balik, ia terkejut. Di belakangnya ternyata ada Teguh. Cantik, mau jualan ya? Hati-hati ya cantik, semangat, ucap Teguh yang menyemangati Ratna. Dalam hati Ratna,
Ia merasa bahagia, namun dia teringat kalau dia ikut memperkosanya. Jadi dia takut dikelabui. Ratna adalah merupakan gadis batang kara yang teramat polos. Saat Ratna mau kabur, gerombolan Mamat kecuali Teguh pun menyadari bahwa gadis yang di depan Teguh bukan gadis lain, melainkan ia Ratna. Sontak sang ketua atau Mamat berteriak kepada Teguh supaya mencegah Ratna biar tidak terlepas. Dengan berat hati, Teguh pun mengejar Ratna yang kian menjauh. Namun langkah Teguh lebih panjang sehingga lebih cepat menyeimbangkan langkah Ratna. Saat Ratna sudah ada di genggaman tangan Teguh, ia kemudian bilang, "Maaf, aku hanya disuruh bos." Setelah sampai di depan warung, Mamat dan gerombolannya membawa Ratna ke rumah kosong lagi. Mamat pun merasa marah karena Ratna berusaha melarikan diri darinya. "Plak, plak, plak. Suruh siapa kamu lari dari saya? Mau sejauh apapun kamu lari, kamu gak bakalan bisa pergi. Gak bakalan bisa pergi dari saya, karena kamu dilahirkan untuk memuaskan saya." Ucap Mamat dengan bangga. Dan tanpa disadari, Rahmat mulai menyadari bahwa dirinya sampai kelepasan, mengeluarkan cairannya ke dalam tubuh Ratna. Kali ini hanya Mamat yang ingin memuaskan nafsunya. Yang lain lebih memilih nonton gratis sambil menikmati ekspresi Ratna. Setelah puas, mereka semua pergi meninggalkan rumah kosong itu tanpa mereka ketahui. Ternyata ada orang yang diam-diam merekam kejadian tadi. Tidak sampai di situ saja, video yang baru saja direkam pun disebarluaskan di media sosial, hingga warga-warga yang melihat Ratna pun akhirnya jijik dengan kelakuannya. Keesokan harinya, Ratna mau pergi ke warung biasanya, tetapi Ratna merasa ada yang tidak beres. Saat ia memberikan senyum dengan orang yang berpapasan dengannya, Ratna malah mendapat tatapan jijik dari orang-orang yang melihatnya. Ratna kira ada yang berantakan dari pakaiannya. Ternyata tidak. Sampai di warung pun Ratna masih kebingungan. Ditambah Pak Abdul juga ikut-ikutan ngomongin Ratna. "Bapak kira kamu anak baik-baik, Ratna. Ternyata sama saja seperti orang tua kamu. Bapak benar-benar gak nyangka, padahal kamu udah Bapak anggap seperti anak Bapak sendiri," ucap Abdul. Ratna berusaha tanya apa yang terjadi pada dirinya, namun dibalas, "Nanti juga kamu tahu sendiri, nak." Tak ambil pusing, Ratna langsung pulang setelah belanja di warung. Ratna semakin bingung, kenapa hari ini dia tidak diganggu para pemuda. Tumben banget, warung sepi gak ada yang ganggu. Gak apa-apa deh, alhamdulillah tenang banget hari ini. Tapi kok kenapa orang kalau lihat aku kayak gitu ya? Apa aku ada salah? Batin Ratna. Sesampainya di rumah, perutnya terasa nyeri. Dan dari tadi ia mual-mual terus gak berhenti-berhenti. Nenek menghampiri Ratna yang sedang menyiapkan jualannya. Lalu dia bilang, "Kamu kenapa, Rat? Mual-mual mulu kayak orang hamil?" tanya nenek. Ratna balas dengan menggeleng cepat, "Ya syukurlah, alhamdulillah. Jangan-jangan sampai kamu seperti orang tuamu dulu, hamil di luar nikah." Ratna yang bingung pun tanya ke nenek dengan bahasa isyaratnya, "Memang kalau hamil itu gimana, Nek? Kok bisa tahu hamil?" tanya Ratna dengan bahasa isyarat. Neneknya dengan mudah memaklumi dan memahaminya karena dia merawatnya sejak dari kecil. Ya maklum saja, walaupun usianya kini menginjak 18 tahun, ia tidak tahu karena ia tidak sekolah, hanya lulusan SD. "Coba kamu beli tespek di warung terus dicek. Air kencingmu itu ditaruh di wadah,
Terus tes packnya dicelupin, kalau garis-garisnya 2 berarti kamu positif hamil, jawab nenek panjang lebar. Ratna yang mengerti pun segera pergi ke warung beli tes pack. Dan saat dicek, ternyata Ratna positif hamil. Namun Ratna berusaha sekuat mungkin menyembunyikan dari orang lain, terutama neneknya. Ia tidak ingin neneknya jantungan. Ratna terkejut bukan main saat keluar dari kamar mandi. Neneknya sudah ada di depan pintu. "Gimana, Rat? Gak hamil kan?" tanya nenek. Tentu saja neneknya sangat khawatir karena teringat masa lalu dan kejadian yang sudah-sudah. Dengan gugup pun Ratna menggeleng. Ia meletakkan tes packnya di lemari kamar di bawah tumpukan baju. Ia berniat bahwa besok ia akan menemui Mamat untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Ratna kembali aktivitas seperti biasanya. Dagangannya kini laku dengan cepat hingga ia bisa pulang lebih awal. Akhirnya daganganku habis juga, waktunya pulang, ucap Ratna dalam hati. Saat ia tiba di rumah, ia melihat neneknya jatuh di depan TV. Ratna langsung menghampiri nenek dan membawanya ke rumah sakit. Setelah sekian lama Ratna menunggu, akhirnya dokter pun keluar dari ruangan dan memberitahu kondisi neneknya. "Dengan saudari Ratna?" tanya dokter. Ratna mengangkat tangannya tinggi-tinggi agar dokter melihatnya. "Kondisi nenek Anda sekarang lemah dan diharuskan dirawat inap selama kurang lebih 3 hari agar kondisinya bisa pulih lagi seperti semula. Untuk pembayaran silakan Anda bisa urus di administrasi," terang dokter kepada Ratna. Ratna hanya mengangguk dan ia pun mengikuti panduan dari dokter tadi. Setelah mengurus pembayaran, kini Ratna dibuat semakin bingung. Ia harus mengeluarkan uang sebanyak kurang lebih 7 juta untuk biaya penginapan dan perawatan selama di rumah sakit. Neneknya masih belum siuman. Kini Ratna memilih pulang dulu untuk membersihkan rumah dan barang-barang dagangannya yang tadi sempat tertunda. "Ya Allah, aku harus gimana lagi cari uang segitu? Sedangkan aku cuma seorang gadis yang jual lumpia keliling," ucap Ratna sedih dalam hati. Azan Isya pun berkumandang. Ratna langsung sholat dan bergegas siap-siap pergi membeli bahan-bahan buat jualannya. Saat di tengah perjalanan ia bertemu Mamat. Mamat pun bertanya kepada Ratna. "Hei, mau kemana lo?" tanya Mamat. Ratna mengacukan Mamat yang sedang bertanya dengannya. Mamat yang merasa dicuekin, ia pun marah. Akhirnya Mamat menyeret Ratna paksa sampai di rumah kosong. "Berani-beraninya lo cuekin gue, bangsat. Lo pikir lo cantik, ha? Sini lo," ucap Mamat dengan marah. Mamat pun marah, melakukan aksi kejinya lagi. Dan seperti biasa, Ratna tidak bisa melawan. Dia hanya pasrah dengan tatapan sendunya, merasa tidak terima dijadikan budak nafsunya. "Rasain lo, itu akibatnya lo berani cuekin gue. Perempuan gak tahu diri, udah rusak aja masih sok belagu, jual mahal." Dalam tangis Ratna hanya mengucap, "Tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan menerimanya. Aku akan segera membalas perbuatan kalian." Batin Ratna marah menggebu-gebu. Ia tidak terima dirinya direndahkan seperti itu terus menerus. Singkat cerita, Ratna kembali melanjutkan perjalanan pergi ke warung. Setelah selesai ia langsung bergegas pulang. "Duh, gimana ya? Aku mau minjem uang sama siapa coba buat bayar pengobatan nenek? Apa aku pinjam bank aja kali ya? Semoga aja bisa deh," ucap Ratna dalam hati. Setelah selesai berjualan, Ratna siap-siap pergi ke bank. Jalanan menuju bank lumayan jauh dan melewati tempat di mana Mamat dan temannya nongkrong. Si cantik lewat. "Mau kemana nih sendirian amat?" ucap Teguh menggoda Ratna. "Aduh, lo itu gimana sih, Gu? Kan dia yatim piatu. Ya jadi sendirian dong.
Masa harus gali tanah dulu kalau mau sama orang tuanya yang sudah jadi ubi? Ucap Mama tertawa. Wih, udah weh, kasihan anak orang, ucap Agus berusaha menyudahi lelucon temannya. Udah gak apa-apa, ya tenang aja lah, lagian dia juga bisu dan sebatang kara juga. Jadi ya dia gak bisa apa-apa dong, ya kan cantik? Ucapan Mamat kembali merendahkan Ratna. Bener juga lu, Mat. Dia juga cantik, seksi, bisu sebatang kara lagi. Jadi kita bisa deh main sepuasnya, nikmatin tubuhnya. Lumayan kan gak keluar uang buat bayar orang. Kalau ada yang gratis, ngapain bayar? Ucap Udin menggebu-gebu. Mama dan gerombolannya pun tertawa, kecuali pemilik warungnya. Ratna yang mendengar hinaan itu pun tidak terima. Ia mengepalkan tangannya kuat sembari melanjutkan perjalanannya. Beberapa menit kemudian, Ratna sudah sampai di depan kantor bank. Permisi, Mbak, saya mau pinjam uang sebesar 7 juta bisa? Tanya Ratna yang ia tulis di buku catatan yang ia bawa setiap harinya. Silakan ditunggu dulu ya, ucap pegawai tersebut. Setelah mengisi semua persyaratan dan ketentuan dari bank, akhirnya Ratna berhasil meminjam uang sebesar 7 juta itu. Setelah selesai dari bank, ia langsung pergi ke rumah sakit dan mengurus biaya pengobatan neneknya. Saat ia menghampiri ruangan yang kemarin yang neneknya dirawat, ia terkejut karena neneknya sudah tidak ada di sana. Ia kebingungan mencari kemana kemari sampai kelelahan. Akhirnya ia duduk di kursi panjang depan ruang rawat. Dek 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 dek. Suara berangkar didorong melewati Ratna yang sedang duduk sendirian. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak bisa berpikir positif di posisi saat ini. Lalu ia bertanya ke suster yang mendorongnya. Permisi sus, kalau boleh tahu mayat yang di atas perangkar ini atas nama siapa ya? Tanya Ratna sambil melayangkan tulisan. Oh, ini atas nama Sutijah. Ada apa ya kak? Apa kakak bagian dari keluarganya? Ucap suster tersebut. Bagi disambar petir di siang bolong, Ratna terpaku. Ia tidak tahu harus bagaimana. Rasanya sangat sakit. Ia sangat terpuruk dengan keadaan seperti ini. Akhirnya jasad neneknya pun dibawa pulang ke kampung untuk dimakamkan. Singkat cerita, setelah sebulan kematian neneknya, ia sering mengurung diri di rumah sambil memikirkan cara untuk balas dendam ke Mama dan teman-temannya. Akhirnya Ratna memiliki pikiran. Ratna pergi membeli obat bius untuk menjebak Mamat saat ia pulang dari tongkrongan. Tak butuh waktu lama, akhirnya ia selesai mempersiapkan semuanya. Tinggal nunggu waktu yang pas. Ratna kini berdandan cantik dan memakai baju seksi guna melancarkan aksinya. Saat di tongkrongan, Mamat dan temannya sedang asik mengobrol. Tiba-tiba saja ponsel Mamat berdering. Ternyata dari orang tuanya untuk menyuruhnya segera pulang. Bro, gue pulang dulu ya, disuruh bokap. Pamit Mamat ke temannya. Disuruh bokap apa ceweknya nih? Gue udah Udin. Bokap lah, gue mana ada cewek cok, sewot Mamat. Ya udah deh, hati-hati bro, ucap Udin. Mamat hanya mengacungkan jempol tangannya sebagai balasan. Di sisi lain, Ratna yang sedang berjalan ke arah tongkrongan Mamat pun tidak jadi, karena ia melihat Mamat berjalan arah pulang. Sepertinya dia akan pulang. Saya harus segera melaksanakannya, batin Ratna dengan senyum mengembang. Mamat yang berpapasan dengan Ratna pun terkejut karena penampilannya yang tidak seperti biasanya. Ia pun bertanya, halo, tumben banget pakai baju seksi gini. Ratna tidak menjawab, melainkan menggoda Mamat dengan menampilkan 2 aset gundukan kenyalnya sambil berpegang tangannya sendiri yang ia letakkan di leher Mamat. Lalu ia menuntun Mamat agar pergi ke rumah kosong. Setelah sampai di rumah kosong, Ratna langsung membaringkan Mamat ke atas kasur
dan Ratna memberinya minuman yang sudah dicampur dengan obat bius. Wih, enak banget deh disuguhin gini. Sering-sering ya, Rat. Ucap Mamat yang tidak menyadari bahwa ini rencana liciknya Ratna. Seteguk demi seteguk, minuman yang Ratna berikan ke Mamat sudah habis. Tanpa disadari, Mamat mulai merasakan kantuk yang teramat berat. Kok gue jadi ngantuk gini ya, batin Mamat. Tak lama kemudian, Mamat sudah menutup matanya rapat-rapat karena efek obat bius yang berfungsi dengan cepat. Sesegera mungkin, Ratna mengambil kursi dan mengaitkan tubuh Mamat di kursi itu. Tak lupa pula, ia membungkam mulut Mamat dengan kain. Lalu Ratna mengambil pisau yang baru ia beli tadi siang. Sayangnya, Ratna tidak tahu bahwa obat bius itu hanya sementara. Saat Ratna mengasah pisau di dapur, Mamat lama-lama merasakan pergelangan tangannya sakit akibat diikat di kursi. Perlahan-lahan Mamat membuka matanya. Ia sangat syok melihat dirinya sendiri. Ia berusaha memberontak hingga kursi yang didudukinya jatuh dan berhasil membuka mulut dan talinya. Mamat menggedor-gedor jendela dan berteriak sekuat mungkin, berupaya ada orang yang menolongnya. Ratna yang mendengar suara ribut pun kembali ke ruangan dengan pisau yang ia bawa ke tempat ia mengikatkan Mamat tadi. Akhirnya, di kamar itu pun terjadilah perlawanan sengit antara Ratna dan Mamat. Mamat melawan Ratna sambil berteriak meminta tolong. Tolong! Woi, siapapun yang dengar gue, tolong! Teriak Mamat saat Udin dan Agus melewati rumah kosong. Ia samar-samar mendengar orang berteriak. Din, lu denger gak? Kayak ada orang yang teriak minta tolong loh. Tanya Agus ke Udin. Mana sih? Gak ada ah. Telinga lu lagi bermasalah mungkin, elak Udin. Gue serius bangsat. Tadi denger suara orang minta tolong. Coba deh, lu dengerin lagi, pinta Agus ke Udin. Bentar. Loh, kok kayak suara Mamat ya? Apa jangan-jangan dia di rumah kosong itu? Ucap Udin yang kini mendengar teriakannya juga. Gak tau juga gue. Ya udah yuk, samperin. Ayo buruan, ajak Agus. Pintu depan rumah kosong tidak terkunci hingga memudahkan Agus dan Udin memasuki rumah tersebut. Saat di dalam rumah itu, suara teriakannya semakin kuat hingga mereka terpaku pada satu ruangan yang terkunci. Tak butuh waktu lama, ruangan itu berhasil didobrak dan terbuka. Brak! Loh, Mamat! Pekik Agus dan Udin bersamaan. Berani-beraninya lo mau bunuh bos gue? Dasar cewek murahan, ucap Udin dengan lantang. Akhirnya, di ruangan itu Ratna dikeroyok di pojokan 3 lawan 1. Disitulah terjadi pertarungan antara hidup atau mati. Tapi apalah daya, Ratna si gadis bisu itu berhasil dilumpuhkan oleh ketiga lelaki itu. Dan akhirnya, di situ Ratna diperkosa lagi dengan brutal dan disiksa karena pikiran ketiga lelaki itu sudah dipenuhi hawa nafsu dan amarah setan. Udah, cepet, kita selesaikan saja cewek murahan ini, ucap Udin mengajak kedua temannya. Udah, ayolah, bodo amat. Lebih baik kita bareng-bareng aja deh, biar lebih seru. Cepetan, lo lubang depan, gue lubang belakang deh, ucap Agus terburu-buru, takut ada yang mengetahui kejadian tersebut. Akhirnya, Ratna di situ diperkosa dengan brutal. Kedua lubangnya dimasukkan kedua orang sekaligus sambil dicekik dan dipukuli. Dan kini gantian Mamat yang bermain dengan tanpa rasa kasihan. Mamat memasukkan asetnya ke lubang belakang dan sengaja main dengan brutal sambil membenturkan kepala Ratna ke kursi. Ratna hanya bisa menangis pilu, menahan rasa sakit yang teramat luar biasa. Awas kalian, aku akan membalas semua perlakuan kalian. Aku akan membalaskan dendam ini. Akan kubuat hidup kalian menderita seperti apa yang gue rasakan saat ini, ucap dendam Ratna dalam hati dengan terus menangis. Namun naas,
Jangankan berteriak, untuk bernafas pun ia merasa tercekat. Saat ia mencoba melawan dengan cara menampar dan mencakar-cakar pria itu, ia malah semakin brutal dan mencekik dan memukul perut Ratna hingga Ratna tidak sadarkan diri. Dan hening, tidak ada suara. Isak tangis Ratna saat mereka terus memuaskan hasrat iblis mereka. Tanpa mereka sadari, Ratna telah mengembuskan nafas terakhirnya dengan mata melotot dan mulut yang menganga. Setelah mereka puas, mereka langsung membereskan tempat tersebut yang penuh dengan darah dan menyembunyikan jasad Ratna di bawah tempat tidur. Lalu mereka pergi begitu saja, meninggalkan jasad Ratna tanpa busana. Bos, kira-kira mau diapain ya itu jasad Ratna? Gak mungkin juga ada di rumah ini terus. Nanti lama-kelamaan bau busuknya tercium warga sekitar, ucap Agus kedua temannya. Gimana kalau kita buang ke hutan saja? Tanya Mamat kedua temannya. Enggak dikubur aja bos, kasihan gue liatnya, ucap Udin yang menyarankan Mamat. Lo masih punya kasihan sama cewek murahan kayak dia? Secara dari kemarin lo juga sudah nyiksa dia, ngapain sih lo kasihan? Bego banget, ucap Mamat dengan marah. Ya udah deh, gue ikut lo aja deh bos. Ajak Yanto sama Teguh bos buat bantuin, ucap Udin. Keesokan harinya, mereka berkumpul di tongkrongan biasanya. Sang ketua pun mulai membuka pembicaraan. Lo harus ikut bantuin gue, ucap Mamat kepada Yanto dan Teguh. Bantu apaan? Tanya Yanto. Buang jasad Ratna ke hutan. Hah? Enggak, gue gak mau ikut-ikutan, tolak Yanto mentah-mentah. Jadi si Ratna udah meninggal? Kalian bertiga yang bunuh? Tanya Teguh dengan pelan. Sebenarnya kita gak ada niatan bunuh, cuman dia mau bunuh Mamat. Lah, gue sama Agus denger teriakan Mamat. Pas gue sambarin, ternyata si Ratna berusaha mau bunuh Mamat, jelas Udin panjang lebar. Oh gitu ya, ucap Teguh paham sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Gimana? Kalian mau bantuin kan? Tanya Udin ke Yanto dan Teguh. Gue, ucap Teguh menggantung. Enggak ah, gue gak mau bantuin, kan yang bunuh lo bukan gue, tegas Yanto tak mau ikut membantu. Udah berani lo nantang gue? Lu kan juga udah ikut perkosa dia, ucap Mama tak terima dihianati temannya. Oke, gak masalah lo gak ikut bantu, tapi gue pastiin hidup lo menderita dari Ratna, ancam Mamat kedua temannya. Dengan berat hati, mereka berdua pun terpaksa ikut membantu membuang jasad Ratna. Ya udah deh, gue bakal bantuin kalian ya kan Tok? Tok, jawab dong, ucap Teguh mengalah. Jawab Yanto dengan singkat. Oke, kalau gitu nanti pukul 12 malam kumpul di rumah kosong. Ingat, pakai penutup biar gak ada yang tahu, ucap Mamat peringatkan ke teman-temannya. Jam menunjukkan pukul 23.45. Mamat bersiap ke rumah kosong untuk melancarkan aksinya. Saat mereka sudah berkumpul, mereka membopong jasad Ratna yang kini ia tutupi menggunakan spray bekas. Mereka berjalan mengendap-endap, takut ada yang melihat. Tak butuh waktu lama, kini mereka sudah sampai di tengah hutan dan melempar jasad Ratna begitu saja. Setelah selesai, mereka tidak langsung pulang, melainkan kumpul di rumah Mama terlebih dahulu. Akhirnya selesai juga, ucap Mamat dengan lega. Bos, kira-kira ada yang melihat apa enggak ya? Kok gue jadi takut sih, ucap Udin dengan takut. Udah tenang, gak usah takut, gak mungkin juga ada orang tengah malam keliaran di hutan, ucap Mamat menenangkan temannya. Sebagai ucapan terima kasih, gue mau traktir kalian semua. Terserah deh, mau apa saja, ucap Mamat ke temannya. Wah, serius bos? Asik nih makan gratis. Kapan-kapan lagi ya kan, ucap Agus bersemangat.
Ya udah, besok kumpul aja di warung biasa. 3 hari kemudian, ada bapak-bapak yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Tiba-tiba ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau busuk apa ini? Ucap bapak itu heran. Tetapi ia tetap melanjutkan pekerjaannya mencari kayu bakar. Saat ia mengikat kayu, ia melihat seperti ada helaian rambut yang tertutupi daun jati. Bapak yang penasaran pun akhirnya memberanikan diri membuka daun tersebut. Innalillahi. Loh, ini seperti Neng Ratna. Ya Allah, siapa yang sudah membunuhmu, nak? Astagfirullahaladzim. Ucap bapak itu terisak. Ia tidak tega melihat jasad Ratna. Bapak itu segera pulang dan lapor ke Pak RT. Tok 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 tok. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT, ada yang penting Pak, ucap bapak tadi yang menemukan jasad Ratna. Waalaikumsalam Pak Tejo. Ada apa Pak? Pagi-pagi kesini? Tanya Pak RT. Anu Pak, saya menemukan jasad Ratna di hutan. Sepertinya sudah membusuk. Alangkah baiknya kita segera mengurusnya Pak. Kasihan Pak, biar Nak Ratna tenang, ucap Pak Tejo panjang lebar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serius Pak, si Ratna sudah meninggal? Tanya Pak RT tidak percaya. Iya Pak, saya serius. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ucap Pak Tejo berusaha meyakinkan Pak RT. Ya sudah, saya panggil yang lain dulu. Pak, Bapak amankan dulu jasadnya, jelas Pak RT ke Pak Tejo. Baik Pak, ucap Pak Tejo menurut. Pak RT menghampiri Bu Suwarni selaku tetangga Ratna. Permisi Bu. Bu Suwarni, sapa Pak RT. Iya Pak RT. Ada apa ya Pak? Tumben kesini? Tanya Bu Suwarni dengan heran. Pasalnya, Pak RT tidak biasanya menghampiri Bu Suwarni karena ia mantan kekasihnya dulu. Saya kesini karena ada kepentingan Bu. Bu Suwarni, akhir-akhir ini lihat Ratna di rumah nggak? Tanya Pak RT memastikan. Sebulan setelah kematian neneknya, kayaknya dia jarang keluar rumah deh Pak. Dia lebih mengurung diri di rumah. Terus terakhir saya lihat dia pergi dandan cantik pakai baju seksi. Tapi pas saya tanya dia diam saja. Dan udah 3 harian saya nggak lihat dia lagi setelah malam itu Pak. Jelas Bu Suwarni panjang lebar ke Pak RT. Oke, kita beralih ke flashback. Nah Ratna, cantik banget. Mau pergi kemana? Tumben banget dandan pakai baju cantik, baju seksi gini lagi, tanya Bu Suwarni basa-basi. Namun Ratna hanya melewatinya begitu saja tanpa membalas apaannya. Nah Ratna kenapa ya? Tumben banget saya tanya gak jawab. Pakai baju seksi pula, mana udah malam begini. Jadi khawatir deh. Gak tau lah, pusing. Semoga gak ada kejadian aneh-aneh deh. Astagfirullahaladzim. Berarti bener dong apa yang Pak Tejo lihat Bu. Lah, memangnya Pak Tejo lihat apa Pak RT? Tanya Bu Suwarni penasaran. Pak Tejo lihat jasad Ratna yang sudah membusuk di hutan Bu. Ibu segera mempersiapkan peralatan sana buat pemakamannya. Kita makamkan hari ini juga Bu. Jam 10 nanti sampaikan ke tetangga lainnya Bu, biar ibu ikut bantu-bantu, jelas Pak RT ke Bu Suwarni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah Pak, baik saya persiapkan sekarang. Pak RT mengumumkan seluruh pemuda yang ada di rumah. Ia menyuruh untuk berkumpul di masjid sekarang dan pergi ke hutan bersama guna membawa jasad Ratna. Mamat dan temannya yang lain saat lagi nongkrong mendengar pengumuman itu, mereka pun panik. Tandanya jasad Ratna sudah ditemukan oleh warga.
Kita beralih ke sudut pandang tongkrongan. Kalian pada denger gak pengumuman tadi? Tanya Mamat. Iya denger. Duh, gimana ini? Kalau ada yang tahu bos, bisa habis kita, ucap Udin dengan panik. Udah, kita pura-pura gak tahu aja, ikutan sedih, biar gak ada yang curiga, jelas Mamat. Apa bakalan berhasil bos? Tanya Teguh. Udah jalanin aja dulu, jawab Mamat dengan sedikit panik, tetapi mencoba menutupinya. Saat warga berbondong-bondong ke hutan, Mamat dan temannya mengikuti di belakang, tetapi mereka tidak membantu melainkan hanya melihatnya saja. Jasad Ratna berhasil mereka bawa pulang, dan proses pemakaman pun berjalan dengan lancar. Saat ada acara tahlilan 7 hari berturut-turut, Mamat dan temannya pun tidak pernah datang untuk ikut mendoakan. Hingga Bu Suwarni pun merasa ada yang janggal. Kenapa Mamat dan teman-temannya gak pernah kesini ya? Kok ada yang aneh? Batin Bu Suwarni dengan heran. Oke, kita beralih ke sudut pandang Mamat. Kini Mamat sedang bermain game di ponselnya di kamar. Ia merasa atmosfernya kini berbeda, tidak seperti tadi. Mamat yang sedang duduk bersendera di ranjang miliknya. Tiba-tiba selimut yang ia gunakan untuk menutupi kakinya jatuh seperti ada yang narik dari bawah. Ia heran, pasalnya tidak ada angin, tiba-tiba selimutnya jatuh. Mamat yang gerah pun berbicara sendiri dengan keras. Ih, ini apaan sih jatuh mulu? Siapa sih yang ganggu? Muncul lo sini, gak usah sembunyi-sembunyi. Hah? Hening. Tidak ada jawaban. Mamat pun memutuskan untuk tidur. Baru sekejap ia memejamkan mata. Selimut yang menutupi tubuhnya kini jatuh lagi. Brengsek. Saat Mamat membuka matanya, ia terkejut. Pasalnya di ambang pintu ada sosok Ratna dengan wajah yang kini berlumuran darah. Matanya melotot, tubuhnya penuh lebam dan darah yang mengalir terus menerus dari 2 lubangnya. Dan di tangannya membawa pisau yang seperti siap menerkam Mamat hidup-hidup. Mamat menganga tak percaya dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Lah, kok Ratna? Weh, lo bisa ada di sini? Bukannya lo udah mati? Tanya Mamat dengan panik. Aku datang untuk meminta pertanggungjawaban darimu. Kau yang menghamiliku. Di dalam kandunganmu itu anakmu, tetapi kau menyiksaku, membunuhku dan membuangku. Rintih arwah Ratna gemetar, yang penuh amarah dan dendam. Apa? Lo bilang gue gak tanggung jawab? Gak mungkin. Secara cewek kayak lo pasti udah ditidurin orang lain. Pasti sudah berkali-kali. Masa gue harus bertanggung jawab? Ogah, jawab Mamat tanpa rasa bersalah. Saat Mamat melanjutkan tidurnya, kini selimutnya ditarik lagi oleh Ratna. Bisa diam gak sih lo? Gue mau tidur bangsat, ucap Mamat dengan marah. Ratna kini merintih lagi sambil duduk di atas lemarinya. Aku datang meminta pertanggungjawaban darimu. Kau yang menghamiliku. Di dalam kandunganku itu anakmu, tetapi kau menyiksaku, membunuhku dan membuangku. Arwah Ratna mengucapkan kalimat seperti itu setiap saat sampai Mamat pun tidak bisa tidur. Dan piar, suara pecahan gelas yang ia ambil di nakas ia lemparkan ke lemari. Orang tuanya yang mendengar keributan dari dalam kamar langsung segera menghampiri dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Mat, ada apa Mat? Kok ribut sekali tengah malam begini? Ucap ibunya yang ada di luar kamar. Mamat yang menyadari bahwa ia tak lagi bermimpi pun menjawab omelan ibunya tanpa membuka pintu. Gak apa-apa bu, cuma aku ngelindur tadi, jawab Mamat berbohong. Ya sudah, kamu lanjutkan tidurnya ya. Jangan berisik, ibu mau tidur. Iya bu.
Waktu menunjukkan pukul 3 pagi hari. Ia terbangun, hendak pergi ke kamar mandi buang air kecil. Tidak biasanya ia seperti ini. Saat ia berjalan ke kamarnya, lagi-lagi ia melihat seperti ibunya sedang memasak di dapur. Loh, Bu, tumben banget jam segini udah masak. Bu, tanya Mamat. Hening, tidak ada jawaban. Mamat kembali bertanya. Bu, aku tanya loh Bu, kenapa nggak dijawab? Mamat semakin mendekati. Tetapi sebelum mendekat, sosok tersebut memutarkan kepalanya menghadap ke Mamat dan menunjukkan wajah aslinya dengan senyum liciknya. Dan ternyata sosok itu Arwah Ratna. Mamat yang terkejut itu pun langsung balik badan dan kembali ke kamarnya. Samar-samar ia mendengar suara ketawanya Arwah Ratna. Tidak habis pikir, Mamat pun langsung melanjutkan tidurnya yang sempat tertunda. Hingga pukul 7 ia baru bangun. Tok 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 tok. Mat, ibu berangkat kerja dulu ya. Makanannya udah ibu siapkan di meja. Kalau mau makan diangkatin dulu, ucap ibunya berpamitan dengan anak tunggalnya. Hari ini Mama tidak sarapan. Ia langsung mandi dan bersiap-siap ke warung andalannya. Tak lupa pula ia mengirimkan bubble chat ke temannya. Gas, ke warung, ada yang mau gue ceritain. OTW, balas Teguh. 2, balas Udin. 3, balas Yanto. 4, balas Agus. Udah gak usah pada berhitung, buruan kesini. Perintah Mamat yang sudah terlebih dahulu nyampai di warung. Karena jarak warung dan rumahnya cukup dekat. Tidak seperti yang lainnya makan waktu 10 menit untuk sampai di warung. Setelah sampai di warung, lama banget deh, protes Mamat. Ya sabar bos, macet tadi, jawab Udin dengan nyeleneh. Macet apaan? Di desa mana mungkin macet, jawab Mamat tak terima. Ya elah si bos, bercanda doang mah, dibawa serius amat sih. Udah, lo mau cerita apa Mat? Tanya Teguh to the point. Lo tahu nggak? Gue semalam didatangi Arwah Ratna. Masa dia minta tanggung jawab sama gue? Ya gue jelas nolak dong. Nggak mungkin juga dia hamil anak gue kan? Tanya Mamat ke temannya. Lah ya, tapi mungkin aja sih dia hamil anak lo. Secara lo kan yang lebih sering main sama dia dibanding kita. Dan lo juga nggak pakai pengaman bro, jelas Teguh ke Mamat. Loh, bukannya belain gue malah gitu. Nggak asik lo, ucap Mamat dengan marah. Yang lainnya pun berusaha mencerna kalimat Teguh baik-baik dan memikirkan juga gimana caranya biar Mamat nggak diganggu lagi. Saat sedang fokus-fokusnya mereka memikirkan cara, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menghampiri mereka dan bertanya. Permisi mas, ada yang kenalin cewek yang di foto ini gak? Tanya pemuda itu yang menunjukkan foto dirinya bersama Ratna dulu. Mereka yang ditanyain seperti itu pun saling pandang dan bingung mau jawab apa. Pasalnya cewek yang ditanyakan itu seperti Ratna. Mau tak mau, Teguh berusaha meyakinkan bahwa itu bukan Ratna. Maaf mas, itu yang di foto namanya siapa ya? Siapa tahu saya kenal orangnya, tanya Teguh. Namanya Ratna mas. Dia teman kecil saya dulu. Tapi saat berusia 8 tahun keluarga saya pindah merantau ke Jakarta. Dan sampai sekarang saya tidak tahu kabarnya dia. Mau menghubungi pun gak bisa. Dia gak punya sosmed, apalagi HP. Jadi mumpung ini liburan akhir tahun, saya mau nyari dia. Mau saya ajak merantau bareng biar dia gak kesepian. Oh iya, masnya kenal kan? Setahu saya di sini di desanya, tapi saya tidak ingat rumahnya sebelah mana. Pemuda itu menjelaskan kisahnya dulu sebelum berpisah dengan Ratna. Bentar ya mas, ucap Teguh.
Weh, gimana nih? Apa kita kasih alamatnya aja biar dia tanya warga sekitar? Setuju nggak? Tanya Teguh ke temannya dengan berbisik-bisik. Gue ikut lo aja, Gue. Asal orang lain gak tahu kalau kita yang bunuh, ucap Mamat dengan pelan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.